wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Dianya Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat beriringan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah akidah manusia yang awalnya akidah yang musyrik, menyembah berhala, dibawanya umatnya kepada bertauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan adanya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak di negeri akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya, dan bersama beliau kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata kemuliaan kami Al-Mukarram yang saya muliakan, Abuya beserta keluarga dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Dia selalu membimbing kita menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kami muliakan Abu Haji Tajuddin yang telah dapat berhadir di hadapan kita bersama. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Baitul Mal Kabupaten Cisingkil sekaligus sebagai Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terhormat seluruh jamaah dan para undangan dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji dan ibu hajah. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu ke Pondok Pesantren Babus Salam Batu Korong mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, untuk mengambil berkah acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mulyadi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Kurang mau milih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MA. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya Batu Korong beserta seluruh keluarga yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abi Tajuddin yang berhadir pada malam hari ini, yang kami muliakan, tuan-tuan guru cerdik pandai yang seyogyanya selalu membimbing dan memberikan
pencerahan ilmu agama dimanapun berada, yang kami muliakan selaku orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, dan yang kami hormati segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan teristimewa yang kami banggakan adalah para santri dan santriwati Pondok Pesantren Babu Salam Batu Korong yang sangat kita cintai. Izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata bahwa seyogyanya acara Maulid Nabi ini harusnya kita laksanakan di bulan Oktober kemarin. Akan tetapi karena satu dan dua hal, Abuya tidak dapat berhadir, sehingga acara Maulid ini baru dapat terlaksana pada malam yang penuh berkah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perlu kami cerita bahwa di hari Kamis kemarin, selesai pengajian rutin di hari Kamis, kita melakukan rapat kecil-kecilan. Saking kecilnya hanya dihadiri 4 orang. Kami sudah umumkan agar ayo kita bahas kapan maulidnya. Tapi kami berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sami'na wa ata'na saja. Mangkari PBNK kami ikuti. Begini husnuzonna kami mikirnya Bapak Ibu. Nah, ketika kami rapat 4 orang, ya sebenarnya bukan rapat main tunjuk saja. Nah, kami kasih tahu, catati saja apa yang ada dalam pikiran, segera posting. Yang dapat dihubungi, tapi saya tidak hadir, saya bilang. Saya bilang tinggal pilih saya hadir atau Abuya yang hadir, itu saja. Kalau kita tunda lagi minggu depan, khawatirnya Abuya beserta keluarga tidak dapat hadir. Maka kita berempat itu udah penting laksanakan segera, supaya jangan menjadi dalil atau menjadi alasan suatu saat kepada santri-santri kita bahwa Batu Korong pernah tidak melaksanakan maulid. Maka kita telepon Abuya waktu itu sudah di Malaysia, kalian atur saja, siapapun yang kalian ambil, kami jawab, tidak ada yang lain kami ambil, langsung saja. Ini permintaan jamaah. Padahal kami 4 orang. Kami 4 orang yang memutuskan, pokoknya langsung permintaan jamaah begitu. Nah, setelah kita posting di situ, alhamdulillah, antusias Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. 2 hari sebelum hari ini kami sempat takut juga. Apa iya ini bisa dilaksanakan? Apakah cukup ini atau bagaimana? Tapi setelah kita lihat hasil akhirnya, berkat doa daripada Abuya beserta santri dan santriwati, agar kita jamaah lebih sering agaknya datang kemari.
Jadi wajar jika santri dan santriwati kita ini ya seyoknya ya ketika kita bertemu mereka ya kalau ada agak-agak 10.000, 20.000 kasihlah kepada santri dan santriwati kita yang ada ke lapangan rezeki. Nah, terakhir ya, yang ingin kami sampaikan adalah kami sangat berterima kasih. Walaupun kita tidak bertatap muka, hanya melalui pesan WhatsApp, namun berduyun-duyun memberikan bantuan, sumbangsih, dan secara khusus dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk mendengarkan tausiah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama seluruh panitia ya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita sebut sebenarnya semuanya panitia barangkali. Ya, kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan memohon maaf karena kami tidak dapat menyapa satu persatu. Hanya kami sapa melalui mikrofon ini, khoh ke khatana kaum biak nami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah jualah kita mohon ampun. Sesama kita hendaknya saling maaf memaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah seputaran peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Abi Hasan MH MAG. Kepada Abuya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Pasok mic na lang. Pasok yung mic na lang. Oh, ya. Yan apa loh? Ayun. Wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat lanjut terlihat. Ya biasanya para sekal bahasa desi biasa para sekal panganti desi istilah sawaku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita muliakan para guru masyayikhil kiram, para sesepuh, para pendiri Pondok Pesantren Babu Salam, yang kita muliakan para ustadz, akhina, ada Abu Haji Tajuddin Teh dari Rimo beserta keluarga, para orang-orang tua dari wali santri, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sudah bisa duduk bersama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah salah satu nikmat yang paling besar di alam dunia. Adalah pertama, ketenangan jiwa manusia. Kita harus menyadari bahwa nikmat yang paling besar kita rasakan adalah ketenangan jiwa. Karena aku pernah bertanya, kira-kira nikmat bahdunien merasa apa malet? Kau kuku itu dunia merasa apa malet? Apa yang merasa jadi anak pada jadi bapak? Hah? Malah kau nak tuan, apa yang merasa jadi bapak atau jadi anak? Dan di kukuso nina merasa jadi anak, dan kukuso merasa jadi bapak. Kau lihat apa yang merasa? Merasa jadi bapak. Hah, toleh. Enak melakukan merasa jadi anak. Kau tahu apa yang merasa? Merasa jadi anak. Berarti sana pula merasa. Ini kan merasa ngeluh. Koto kukuso. Ini kan merasa ngeluh. Hari raya, puasa, sedang sholat, sedang ibadah, tidak ada. Kenapa? Kau sudah merasa bahwa dunia, karena dunia ini bukan kampungmu. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita adalah di akhirat. Maka lebih cepat baliknya akhirat lebih baik. Kau tahu kukus utama kau boleh. Kunewan. Orang kan? Motok bebas dalan lain kan ni. Malin pada sohja kan. Tidak ada yang nikmat, tidak ada yang mudah, tidak ada yang enak. Oh dalam merasa kalau jadi anak kita dah lumah setelah jadi orang tua baru nikmat. Setelah jadi orang tua baru kita terasa merasa no kepekan anak dan kin. Nah seperti itu. Maka belajar waktu kita muda dan kita dok lumah mengecan tua merasa beramal.
Bagaimana kukuso apena makasan makambal muda pada tua. Makasan muda pada tua. Kasa muda dan kita kinlokan peman tua. Kau si saranokan orang yang kau kira masuk tarekat nina, muda suden nina. Orang kira kau suluk nina kau ninawan. Orang yang kira kau mihaji kau nina. Orang yang kira kau tobat nina kau nina. Muda suden nina. Waganin kukuso apena makasan tobat muda pada tua. Dia mendokkan makan tua ni lah. Hendak mendokkan. Artinya taubat itu tidak memandang tua, tidak memandang muda. Kita kadang yang salah cibal. Waktu muda dan nahan pemanggon tua, bagi tua pema tolen tua ni kan tua. Lebih berangkat buat. Malah ngomong usai tali. Nah ini dia, bahwa disimpulkan oleh ulama bahwa sesungguhnya kenikmatan yang paling besar yang diciptakan Allah dalam kehidupan bumi sepanjang masa, ulang diri kita kecak. Kenikmatan dalam bumi sepanjang masa adalah lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita kurang mengetahui bahwa kelahiran Muhammad itu adalah bukan salah satu. Itu adalah nikmat yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Muhammad itu secara wujudiah, kita kajian secara wujudiah, Muhammad itu adalah diri yang terfree antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan sorga, antara Allah dengan neraka, antara Allah dengan bumi, antara Allah dengan keadaan, dengan kenyataan, dengan zon, dengan perasaan. Di sini ada peran Muhammad di tengah itu. Maka nikmat paling besar yang diciptakan Allah di permukaan bumi adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita sadari, kita rasakan bahwa kehadiran Muhammad itu adalah salah suatu yang cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan bumi, terutama bagi kita masing-masing, dunia dan akhirat. Insya Allah malam ini kita bahas. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat satu kali, siapa yang berselawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan 10 dosanya dan Allah mengangkatkan 10 derajat baginya. Siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan 10 dosanya dan mengangkat 10 derajat baginya. Maka sebaiknya kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita orang seperti biasa sangat. Biasanya kita kan menghidang lebih baru ceramah Eda ceramah lebih asa menghidang. Kena wari budan biar aku kita tunduh makana ceramah lebih. Biasanya malam menghidang lut kat tertunduh apa malam? Nahan kita tengen kita nah. Biasanya malam ceramah lut kat tertunduh apa malam? Malam menghidang bang beku ne pe tertunduh ne waktu ceramah berbagi ya bagi kita menghidang tertunduh dia apa malam? Aku ketenganan, kepet dengan kenan, waktu kita menghidang nan. Tahlak dan mangkat tertunduh ti, kuneli tertunduh dia nan kira. Makanya orang kita lebih, nah biasanya kan malah penceramah luar kita buat kan biasanya menghidang lebih kan nih. Nah, karena ia soalan kang bahwa ia sehat, nah ini itu, nah maka bagi sesegang ini kan kita harus bisa terpedam, nah itu. Maka benar dari
TPP makidahia kan bi orang kita menghidang katina. Nah, menghidang pori dan tawain. Nah, sekin sekal tetunduh nan nahan mo tengah menghidang, ulang enggak tengah begini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita bahas pertama ada maulid, ada maulud. Ada dua bahasa. Ada dua di dalam ini, ada maulid, lot gelahna maulid, lot gelahna maulud. Yang biasanya kita anggap ya maulid sama aja lah, lot maulid, lawan maulud, lot mulud kan nih. Maka mulud yang ditak. Karena acara maulid malah kalakahia mendokon acara maulid itu ada 5. Pertama, lot maca Al-Quran dainggo. Yang kedua, lot ceramah agama ini. Baru yang ketiga ada doa, nahan. Yang keempat ada silaturahmi, salaman. Salaman itu adalah bagian daripada maulid, silaturahmi. Baru yang keempat, yang kelima lot ditak. Itu adalah ciri khas. Maulid itu ada 5. Pertama baca Al-Quran, yang kedua ceramah, yang ketiga doa, yang keempat salaman, yang kelima maka ada mulut di sini. Nah, kita kembali. Pertama maulid, yang kedua maulud. Apa arti maulid? Maulid itu adalah peristiwa kelahiran Muhammad mulai dari awal. Pertama adanya Nur Muhammad yang diciptakan Allah, yang pada saat itu oleh ahli tauhid mengatakan itu adalah nur terfri. Diri yang sebenar-benar diri adalah Allah, la maujud illallah. Setelah itu ada namanya nur terfri, yaitu adalah Muhammad. Allah tidak langsung menciptakan bumi, Allah tidak langsung menciptakan sorga, Allah tidak langsung menciptakan neraka, Allah tidak langsung menciptakan senang bagi diri manusia, tidak menciptakan sedih bagi diri manusia, tidak menciptakan penyakit, tidak menciptakan kesembuhan, dan tidak menciptakan apapun sebelum itu. Allah lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Nah ini, kemudian dari peristiwa Nur, kemudian Allah menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam. Alladzi khalaqal dalilnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, ini adalah proses. Kemudian Muhammad itu dari nur kemudian menjadi kepada diri manusia atau diri terdiri. Ada 3, diri sebenar-benar diri, la maujud illallah, kemudian diri terfri adalah Nur Muhammad, dan selanjutnya sampai kepada akhiruz zaman. Bedanya dia, diri terfri itu, kalau diri terdiri sebenar diri Allah, dia adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat, dan seterusnya sifat-sifat yang ada bagi Allah itu yang kita hafal. Engkau hafal kan? Engkau hafal wan. Malu Ustaz Wagi dosa ditanya, Ustaz Subur dosa ditanya, Damhuri dosa ditanya. Sifat itu, nah itu adalah sifat diri sebenar-benar diri. Di luar itu adalah diri terfri Nur Muhammad mulai dari ada sampai sepanjang zaman. Selama-lamanya adalah Nur Muhammad itu adalah di tengah itu. Kemudian Allah Ta'ala diciptakan sorga, diciptakan neraka, diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan kita. Ini namanya diri terdiri. Diri terdiri. Nah maka antara diri sebenar-benar diri kepada diri terdiri itu ada di tengahnya diri terfri, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Muhammad harus dijadikan jadi manusia a'radal basyariyah, maka Nur Muhammad itu dititipkan
kepada sulbi-sulbi orang yang bersih dan ikhlas. Mulai dari zaman Nabi Adam, mulai dari Adam terus wasilah dia, terus dur dia, mata rantai dia, sampailah kepada yang namanya Abdullah, kemudian menikah dengan Aminah yang menjadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia yang terpilih dan bersih yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi untuk melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang luar biasa. Muhammad adalah bukan manusia biasa, Muhammad adalah manusia luar biasa, tapi beliau diberikan sifat a'radal basariyah. Sifat a'radal basariyah itu adalah hanya menempel kepada Muhammad. Nah, tidak seperti kita. Muhammad makan, minum, tidur, terjaga, sehat, dan sakit teraniaya itu adalah bagi Muhammad hanya sekedar a'radal basariyah. Karena Muhammad malah ora piya mangan, ia bisa. Muhammad orang ia minum bisa. Beda dengan kita. Kalau Muhammad itu adalah manusia biasa, tidak. Nah, malah Muhammad 4 hari orang mangan orang masalah, 10 hari orang mangan orang masalah, 40 hari orang mangan orang masalah. Malah kita kenapa? Karena sifat a'radal basariyah itu adalah hanya menempel kepada Muhammad. Nah, terus Muhammad Malaysia kali kepan, sada dandang habis bisa. Sada dandang terkerisa. Malah kita coba kita. Ada mangan, habis mangan burna. Besok. Bagi Muhammad tidak ada. Maka hari ini ada orang-orang yang Syiah sana mengatakan bahwa oh ini adalah kuku Muhammad di Turki. Hari ada ini kuku Muhammad, ini buk Muhammad. Lom apa di tengah 2 meter no gedang buk Muhammad. Gondrong pada Muhammad. Ini gigi Muhammad, epen Muhammad no ini bisa dapat epen Muhammad. Itu tidak ada. Muhammad itu adalah a'radal basariyah, artinya wala yura zilluhu bi samsizu fatani. Muhammad itu enggak ada. Ia tidak pernah milai kedep. Ia Muhammad itu tidak ada. Orang bagi kita no bumpasong no. Kita ulang masih tua-tua anak kerek ngompol pe bau. Masih tua-tua ngompol pocengis. Muhammad tidak ada. Sedikit pewena inem lalai, Muhammad itu buang air kecil tidak pernah kelihatan. Orang perlu cari WC. Sedikit pewena pangananakan, Muhammad tidak pernah mencari WC. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah batal. Nah, ulang lo kita Muhammad habis kita makan sate, sesegan menulusi. Tidak ada. Kuku Muhammad tidak ada panjang, rambut Muhammad tidak ada panjang, rambut Muhammad tidak pernah dipotong, rambut Muhammad tidak pernah gugur. Ia lahir sudah di khitan, makanya Muhammad lahir sudah di khitan menjaga fitnah. Malah ada kebiasaan kena cucukkan mangwah teples. Ini Muhammad dasar tidak, maka tidak ada. Maka Muhammad itu pada saat lahirnya sudah di khitan. Nah, itu dia orang-orang bagi kita. Maka Muhammad itu adalah hanya sifat a'radal basariyah. Makan dan minum, tidur, jaga dan segala macam itu adalah sifat yang menempel bagi dia. Nah, maka aku kadang kutengan, ini pedang Muhammad wajarlah. Ini selop Muhammad ini, aku mau pikir. Ulang-ulang apa cino? Orang manggil pakalolo no. Itu terlalu ta'asub. Jedahwan penahwan kaitan Nabi Adam. Nah, kaitan Nabi Adam tahun berapa? Kereta itu ditemukan tahun 1542. Sepeda ditemukan tahun 1542. Adam lahir tahun 3.
Adam mendekah mati apa ulat kereta tadi betul kereta Adam apa malut. Kotor kalau motormu. Maden kotu ngokotu begini kalau motormu. Cakap pada dasi. Ada kolasa. Hari ini banyak penyelewengan itu. Ini adalah mendangkalkan akidah kita kepada Muhammad. Oh, kita masih bisa melihat cawan Muhammad ini wajar lah. Nah, ketengan ini cawan Muhammad ini wajar. Ini pedang Muhammad baik. Tapi ngau bicara kena ibu Muhammad ini nak. Tapi aku hidup dan orang pada Muhammad yang begitu. Michael Jackson no katanya. Ulang-ulang ya uban loh. Pernah kawan no si bah Turki buk Muhammad ni nak ben kena bah toples biar aku uban kebiaran ulang ya buk si ringo-ringo no. Ini kuku Epen Muhammad ini bagi penandau ke Epen Muhammad ditangkap ke Epen terus ulang ya Epen gepul no. Itu ini bahwa harus kita besarkan Muhammad itu, jangan terlalu ta'assub, lu tangisi ke ibu kita begini begitu. Itu tidak ada. Nah, ada sifat-sifat Muhammad itu. Nah, ini adalah kelebihan daripada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ini adalah cerita tentang Maulid. Ini adalah bahasan Maulid. Sementara Maulud itu adalah bahasannya tentang diri Muhammad. Nah, perjuangan Muhammad, diri Muhammad itu adalah bahasan maulud. Maulud itu artinya yang dilahirkan. Maulid itu adalah peristiwa kelahiran. Nah, maka ini hampir sama ya. Maulid adalah prosesi kelahiran Muhammad, sementara maulud itu adalah yang dilahirkan. Nah, ini yang dua. Minimal boleh harus kita tahu bahwa ada maulid, ada maulud. Tapi orang tertunduh malah tertunduh keca dapat sitan terakhirnya keca mulut yang keca dapat. Tahu isi naik. Nah, itu. Kemudian kita lihat proses kelahiran Muhammad adalah berbeda dengan kelahiran yang lain. Hari ini dipertanyakan, adakah Muhammad itu memperingati kelahirannya? Adakah hadisnya bahwa Muhammad itu memperingati kelahirannya? Ini. Nah, orang-orang yang di sana, terutama orang-orang yang beraliran pemikiran sekuler, aliran pemikiran liberal, aliran pemikiran biasanya si berjenggot itu. Biasanya ia mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah memperingati maulidnya. Siapa yang memperingati maulid Muhammad itu adalah bid'ah. Nah, ini adalah bid'ah. Berarti aku lebih bid'ah karena aku yang menyampaikan. Tidak. Muhammad itu adakah yang memperingati kelahirannya? Ada. Kenapa? Karena itu adalah menjadi sunnah. Kita wajib kita peringati kelahiran kita sendiri, tapi jangan orang lain. Hari ini yang persoalannya anak kita yang ulang tahun, si tetua yang ulang tahun apa mbak nih? Si tetua yang sebagai lilin ni orang nih. Anak-anak lot pakai acara ulang tahun, sebagai topi kacang tadakan kahia lot. Kacang tadakan dah. Muhammad itu adalah memperingati kelahirannya. Lokan Muhammad zaka yauman wulidtu, zaka yauman buistu, zaka yauman unzila ilayya. Ada hadisnya. Kata Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau puasa hari Isnin? Kenapa engkau puasa hari Isnin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zaka yauman wulidtu, hari ini adalah hari Isnin, itu hari kelahiranku. Maka aku ingat kelahiranku hari Isnin, maka aku puasa, maka aku ibadah, maka aku malah Rasulullah diingatnya dengan puasa. Kita ingat
Kelahiran kita itu harus kita ingat, kita yang mengingat, jangan orang lain. Malah orang lain yang mengingat itu adalah aliran pemikiran orang Wahabi, aliran pemikiran Yahudi, aliran pemikiran orang Nasrani. Nah, yang acara ulang-ulang tahun itu adalah yang diselewengkan oleh orang Majusi itu adalah itu aliran pemikiran orang yang tidak benar. Nah, Muhammad itu setiap hari Isnin ia puasa. Maka hari ini kita puasa, disunatkan puasa. Kenapa? Karena Muhammad puasa hari Isnin. Kenapa Muhammad puasa hari Isnin? Ditanya, kenapa engkau puasa hari Isnin ya Muhammad? Jaka yauman wulidtu. Hari ini adalah hari kelahiranku. Nah, maka kita sebagai umatnya harus kita tahu malam kali kita tubuh. Kau misalnya tahu malam kali kau tubuh, malam Rabu kau tubuh, maka setiap hari Rabu engkau ingat ini adalah hari kelahiranku, maka kau ibadah. Sholat kita di situ, taubat kita di situ, astaghfar kita di situ, sedekah kita di situ. Nah, di sini kita mengingatkan kita. Kenapa? Karena bertambah umurmu 1 minggu. Kan bertambah umur 1 minggu. Setiap 1 minggu bertambah umur kita ingat. Nah, KI setahun sekali bena. Kan setahun sekali bena. Nah, memperingati hari kelahiran setahun sekali bena, undang nakalak. Nah, terus berena lilin, berena cikempung. Kayak bahasa kita yup-yup, kayak yup-yup dan mana itu. Anak-anak menituh nak kayak lah. Begini balon malah kahia yup-yup. Nah, lo gak ulang tahun dah kali pakai yup-yup. Begini lo yang lah yup-yup. Yup-yup lebih kahia lah lagi baru cekembung. Nah, baru begini balon ya setahun sekali. Nah, yang itu bukan yang memperingati orang lain, ini tidak, kita. Maka kita ini adalah menjadi sunnah bagi Rasul. Ingat, malam apa engkau lahir, hari apa engkau lahir. Hari itu ada yang mengatakan waktu itu engkau lahir dan waktu itu kau meninggal. Rasulullah lahir pada hari Isnin, kemudian meninggal hari Isnin. Nah, maka ia diperingatinya. Maka bagi kita peringati setiap hari kelahiran. Tak kita ingat, malah kita lahir hari Rabu, maka hari Rabu itu adalah hari kelahiran kita. Itu adalah hari baik bagi kita. Maka di situ kita astaghfar, di situ kita bertobat, di situ kita kodo sholat, di situ kita kodo puasa, di situ kita segala macam pada memperbuat kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan zaka yauman wulidtu wa zaka yauman bu'istu, dan hari ini juga besok aku dibangkitkan. Wa zaka yauman unzila alayya, dan pada hari Isnin ini juga wahyu pertama diturunkan. Wahyu pertama turun itu adalah hari Isnin. Nah, maka bagi kita yang memperingati Maulid Muhammad adalah ia peringati dengan ia puasa sunat, maka kita ikut sampai hari ini kita puasa sunat Isnin. Dewa ditanya, kenapa puasa sunat Isnin itu? Ya Allah kecabagi mau puasa kecakalak puasa, mau nenek naik ya puasa mau. Oh itu kenapa disunatkan puasa Isnin itu? Kajaka yauman wulidtu, karena aku dilahirkan hari Isnin. Muhammad saja diingatnya hari kelahirannya, apalagi kita. Setiap minggu sejimat sekali kita ingat kelahiran kita. Kawan, itu hari lahir. Hari Selasa berarti sedekah hari Selasa. Melalui hari lain ke 200 kejauhan berarti hari Selasa ya tah 500. Tah 1,5 juta. Beda ya dengan hari-hari yang lain. Nah ini, maka kita memperingati Maulid itu, Muhammad saja memperingati Maulid supaya kita peringati Maulid kita. Nah, karena Rasulullah lahir hari Isnin, meninggal hari Isnin, ya mudah-mudahan kita pun seperti itu. Nah, malah lahir kita hari Selasa,
insya Allah meninggal hari Selasa, maka perbanyaklah ibadah pada hari Selasa. Taubatlah pada hari Selasa. Selasa sirohe dawan ulang Selasa sekali naik. Kebanyakan kita seperti itu. Nah, ada Selasa sirohen tapi Selasa sekali naik. Nah, kotor deh hari kali malam Rabu. Ah, udah Rabu sekali naik itu. Ini di sini. Lokana jaka yauman wulidtu jaka yauman buistu jaka yauman unzila alayya. Dan pada hari Isnin ini jugalah diturunkan wahyu kepada saya. Nah, di sini maka Muhammad Sambin, ia yang sudah al-amin, yang tidak pernah berdosa, yang senantiasa dekat dengan Allah, yang ia adalah zat terfree. Dari kita bahas lebih awal, ia saja ingatnya hari kelahirannya, ditingkatkannya ibadahnya pada hari itu, lebih bikinnya daripada hari yang lain. Nah, maka kita pun mulai habis ini malam kini lahir malam Kamis atau hari Kamis, mulai besok ya minimal tah puasa Kamis, taubat pada hari Kamis, masuk suluk hari Kamis, suluk sirohe dah ulang suluk sekali naik di situ. Nah, maka ini satu bahasan kita pada malam ini adalah Muhammad itu lahir pada hari Kamis, pada hari Isnin adalah zaka yauman wulidtu wa zaka yauman buistu wa zaka yauman unzila alayya. Dan pada hari Isnin ini adalah hari Isnin itu adalah hari pertama diturunkan wahyu dari Allah. Nah, ngejam 3 kita naik, kalau Ustaz Subur naik kan kita mengganti wahai ngekecekan, nggak setengah 10. Ini satu, supaya kita rasakan, kita perbaiki, diri kita pada hari kelahiran kita itu, adalah kita meningkatkan nilai ibadah. Kalau bisa kita lebihkanlah kebaikan kita daripada hari-hari yang lain. Semua hari itu baik, tapi hari paling baik bagi kita adalah hari kelahiran kita. Maka diingat di situ. Begini kita masuk wahai habu, berarti bertambah 1 minggu. Kemudian tolenan habu depan bertambah 1 minggu. Kewiyahan umur bertambah, persiapan yang tidak bertambah. Nah, umur bertambah, taubat kita yang tidak bertambah. Yang ada bertambah adalah hanya dosa kita. Nah, ini kita masing-masing kepada diri kita bahwa dalam hari kelahiran Muhammad itu adalah Muhammad Sambin. Nah, Muhammad saja pun mengingat hari kelahirannya, apalagi kita. Malah wahai engkau terlupakan, mulai malam ini, mulai minggu ini. Nah, minggu ini dah ulang minggu yang akan datang. Malam minggu akan datang, minggu sekali naik. Nah, nih malam minggu sekali naik sampai berangkat bot kalian. Ini kita tetap kita ingat. Nah, ini satu. Kemudian ada satu amanah Rasulullah, bahwa orang-orang pada zaman Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Orang-orang yang lahir beserta Rasulullah, orang yang melihat Rasulullah langsung itu adalah namanya sahabat. Sementara Rasulullah pernah berdiri di atas mimbar, ia mengatakan, aku melihat telaga, aku melihat haud, aku melihat telaga yang isi di dalamnya itu adalah ikhwani. Aku, Rasulullah berdiri di atas mimbar, ia sampaikan bahwa aku melihat satu haud, satu telaga Kausar yang meminum di dalamnya itu adalah ikhwani. Sahabat bertanya, apakah kami ya sahabat? Si idah kona minum bahaut itu, bah telaga Kausar itu, apakah kami? Rasulullah menjawab, tidak. Antum ashabi. Kamu ini semua adalah sahabatku.
Jadi siapa yang minum telaga Kausar itu ya Rasulullah? Ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Orang yang lahir di alam dunia, yang ia tidak pernah melihat aku, tapi ia percaya dan yakin kepadaku. Kata Rasulullah, yang minum telaga Haud Kausar itu adalah orang ikhwani. Ikhwani itu sahabat, iya kami besi minum den katanya, bukan kami ya Rasulullah, bukan lah. Tapi kata Rasulullah, ikhwani, kenapa bukan kami? Antum ashabi, kini semua ini adalah sahabatku, yang minum telaga ini adalah ikhwani, saudaraku. Yang ikhwani itu mana ya Rasulullah? Orang yang lahir besok di akhir zaman, yang tidak melihat wajahku, tidak kenal padaku, tidak satu generasi padaku, tapi ia percaya dan yakin dan ia sayang kepadaku. Itulah kita pada hari ini. Bahwa ditanya, ya Rasulullah, jadi bagaimana telaga Kausar itu ya Rasulullah? Sekali diminum sepanjang masa udah muas. Sekali minum haud itu sepanjang masa tidak muas, udah muas. Malah kita tukak manuk sedikit kau bina minum tuh 2 gelas. Ceker nggak muas apa kemarin? Luhur. Dan kita kusok. Ibadah salah satu adalah puasa. Tadi kau ibadah puasa. Berengin, tetunduh, cegen, lele, cegeh, muas, luhuh, lecah, laku asah, lengke, teh, laku maghrib, ngabuburit, pebukan, haji mau cendok lah memintengan. Habis membuka, hengkatan, lakot taraweh, burna. Habis taraweh, lecah. Habis ini tetuduh. Jadi kapan? Tidak ada. Nah, maka yang diharapkan di sini adalah haud. No, buat sembayang no. Waktu kali sembayang. Takbir. Allahu Akbar. Dompet hilang dia dapat. Dompet dia hilang dia dapat wan. Allahu Akbar. Cek dompetku di kamar mandi ke petari. Teridah langsung. Atau aku kendai kepeng 2 juta. Dikit perhitungan. Nah, kalkulator na waktu kali. 300 ni mino ko kane ko ni kata. 200 mino ko kay kalkulator sama dengan dapat si 2 juta dari tengah sembahyang. Itukah dia? Terus toleh ibadah apa lagi? Paling nikmat ibadah kali sedekah, 3 sedekah sekali sedekah. Wahai Jumat 3. Ikan kau nawan tengah 2 juta mana? Jadi kapan? Yang mana? Bagaimana kita dapat haud tadi? Supaya dapat haud itu tadi, dapat telaga Kausar itu yang mana? Sekali minum orang ini muas selamanya sepanjang masa di akhirat. Orang lah dunia 80 tahun mau kecah. Bahkan kalau kita bahas hidup ini adalah 80 tahun, yang ianya adalah 40 tahun. Malang gua kecah 50 tahun bagi aku punya pak kadang dokter. Sadacos habisnya sekali man. Oh, ini malakin 40. Habis. Hari ini 50, tidak ada lagi. Gegah makurang. Emosi, cita-cita, angan-angan, masalah. 60 tahun dokter spesialis. 70 tahun last one. Sekali semes. 80 tahun makhluk langka. Kita hendak islah 80 tahun. Lo dan 80 tahun dah isi gak lo. Lo 20. Nah.
80 makhluk langka. Siwah puluh keajaiban. Maka umur itu 40 tahun, 40 tahun ke atas, 45 rusak sel tubuh. Yang pertama rusak adalah mata. Bang bekune nope ya, sehatna nggo ke 45 matana pasti kurang. Malah menengan daw ada nih, malah menengan desing, tidak, menengan handphone. Jelas apa malah? Menengan kak susah. Itu dia. Nah, ini terus nikmat hidup ini adalah umur 40 sampai 50 tahun. Pada saat itu kita sia-siakan maka masalah. Engko kecan 60, engko mulai pengongo. Lo den rigis 60. Pak Mukim rigis den. Engko pigang ngolok 60. Hampir 60 bodane rigis. Malah engko kecan 60 mi babo 70 bisa den mangan kabo apa maneh. Mendendalis. Apalagi kabun tua tili. Itu. Apalagi naman jagong no. Jadi kapan kita dapat haud itu? Nah, telaga Kausar yang dijanjikan oleh Rasulullah. Aku lihat adalah ikhwani, orang-orang yang lahir dan percaya dan yakin tidak melihat saya, kita hari ini. Bantah sebelahnya haud itu, tapi kita sia-siakan. Kita biarkan ya berlalu. Hanya 80 tahun kan kita lakukan, hanya 80 tahun. Nah, kenapa umur kita 80 tahun kok meninggal, sementara orang-orang dalam sejarah kita dengan umur kalak 100 tahun. Tuan Syekh Yusuf saja, Tuan Syekh Yusuf lahir tahun 1801, meninggal tahun 1911. Tuan Syekh Yusuf yang guru kita, Syekh Abdul Wahab Rokan lahir tahun 1806, Allah silap, meninggal tahun 1932. Kemarin 100 hampir 102 haulnya. Nah, umur orang itu saja tinggi. Terus masuk kepada Tuan Syekh Daud Siregar. Tuan Syekh Daud Siregar umurnya lebih daripada 90 tahun. Masuk pada Tuan Syekh Muhammad Tahar, umurnya 86 tahun. Masuk kepada Tuan Syekh Haji Behaki, lahirnya umurnya 84 tahun. Kita, aku 60 bengkok dak mi penang 50 telu amin pe dekat ni penang padan. Makanya tobat. Kan kita dengan kan akhir zaman ini dah mau kita bahas. Itu masih Tuan Syekh Yusuf. Bagaimana dengan Tuan Syekh Ismail Minangkabau? Ismail Minangkabau umurnya 121 tahun. Tuan Syekh Abdullah Afandi umurnya di atas 100 tahun. Nah, kayak umurnya 100 tahun masih kuat, masih tobat. Kita umur 80 tahun, maknanya mengkuhu. Miwat tukang pada dia kisah. Kalau umurnya 100 tahun mengajar, orang yang sanggup mengajar belajar kita. Nah, baik mau umur kata-kata 50 tahun, ada Pak Guru Jidi ada. Nah, kira-kira malah Allah Taala umur 50 tahun, mengkuhudin apa malot? Giak ku amalkan silotna ngom jago nina. Maka hari ini diberikan umur wantak orang kadang-kadang hanya pendek-pendek saja. Nah, di sini kita kembali haud. Siapa yang dapat haud itu? Ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, siapa yang mendapat haud itu? Siapa yang mendapat telaga itu? Karenina. Pertama dikatakanlah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Adalah orang yang pertama mendapatkan haud itu adalah orang yang punya akhlak.
kita punya akhlak, kita menjaga budi pekerti, kita menjaga tata kerama, kita menjaga dalam kehidupan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita mencintai Muhammad, karena itu adalah ajaran Muhammad. Maka hadis yang pertama lahir adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka orang yang meminum haud itu adalah manusia yang punya akhlak. Malah anak-anak ia akhlakna akhlak anak, malah ia dewasa akhlakna akhlak, malah ia bapak-bapak akhlakna akhlak, malah ia si tua-tua akhlakna si tua. Ulang kebiahan yang go si tua-tua tapi akhlakna orang akhlak si tua-tua. Nah iku kusok Wan. Nah si tua-tua mau tembohan apa malut? Mau tembohan apa malut? Mau tersinggung apa malut? Mau bosi apa malut? Pantang lo cokok kela cituk tersinggung apa malut? Tembohan apa malut? Lo kami kempus ke dosa ni lo bapak muka baik lot. Anak-anak si tembohan ni biasa kaya tembohan ni sih. Mogok makan lot kaya oreman. Man mo koro kono pano oreman. Lot si tua lot apa malut? Ko pemena tahu yang pangan apa malut? Orang pangan na tembohan niya berarti anak-anak. Ko kelana aja medan tapak dots kayong bing kelaus ini na laus cakelana deh medesali aja engkat kina kuno deh kat. Hoki apa melaba? Ngolok kela. Pernah ajak na? Laus malah tengah ada tembohan, tengah tembohan laus apa malah? Kiamin laus apa kelas ini itu dina. Bagi kak laus kerina ia taling hadana baku tetongkah na cek ngok tak pangkat. Menesel apa malat? Hoki apa malat? Berarti tembohan dia anak-anak apa sih tua-tua? Tandanya akhlak di sini. Terus anak-anak tobat apa malat? Si tua-tua? Anak-anak orang tobat wajar karena mak den bue si tua-tua. Orang tobat tandanya orang berakhlak. Orang diakuinya kesalahannya. Kita tobat itu apa? Mengakui kesalahan dan berjanji tidak melakukan kesalahan. Harap dan yakin tobat diterima Allah. Nah, ini dia. Maka yang pertama dikatakan Rasulullah adalah orang yang meminum haud itu adalah orang yang punya akhlak. Harus bagi khaskan kalak. Nah, dewa kita orang bagi khaskan kalak ini yang masalah. Dak pengakap tak kita si betulna, kita si bendena. Ide ban siti kesian ni. Kita si bendena orang pernah kita salah. Nah, orang mendewa buat kela isi salah. Orang mendewa pahmen isi salah. Orang mendewa semetua isi salah. Orang mendewa tetangga isi salah. Orang mendewa adik isi salah. Ini kita digan salah. Iwa tanda kalau orang akhlak. Nah, di situ. Masang mentulus ni. Guna Ustaz Subur. Nah, orang mendewa atasan isi salah. Atasan. Orang mendewa bawahan isi salah. Nah, kita digan salah. Nah, kita tahu hanya menyalahkan kalak ini tandanya kita tidak punya akhlak. Nah, itu. Kemudian akhlak itu adalah menjaga pribadi kita, ulang gaha kita tanyanya orang lain, ulang gara-gara orang lain tanyanya kita mudah. Akhlak itu mudah, ulang gara-gara kita tanyanya baligi bang upat ngaku ya kita main, kita cinah. Nah, kali makin dewa kan bahasa kita. Kita cinah kali makin kalak. Jangan dijaga ulang gara-gara kita tanyanya orang lain, ulang gara-gara orang lain tanyanya kita. Berbicara dengan baik, berbicara sopan, berbicara baik. Nah, ulang menlagangi ku ne pana. Pantang lo sampai citu. Hal tem nelen. Nah, aku kidah, kede aku punya hal tem nelen ni, panaglehan.
Ini tandanya tidak berakhlak. Nah, ini terus satu. Kata Rasulullah lain, orang yang minum haud itu adalah orang yang punya akhlak. Disesuaikan, malah aku anak, berarti aku berbicara, berpikir, berbuat adalah seperti perbuatan anak. Malah aku orang tua, aku berbuat, berpikir dan berlaku adalah seperti orang tua. Malah aku murid adalah aku berpikir, berbicara, bertindak, berbuat seperti murid. Malah aku guru, berarti aku berbicara, bertindak, berbuat seperti guru. Nyaman, selesai hidup. Nah, itu adalah orang yang berakhlak. Begitu ditantang, begitu kita tabrak, maka kita salah satu orang yang tidak punya akhlak. Malah orang kita punya akhlak, ulang harap mendapatkan haud itu. Nah, satu. Baru yang kedua, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Orang yang meminum telaga haud itu adalah orang yang punya ilmu. Malah orang kecamuk ilmu, orang kinan lembaga kecakinan. Lo lembaga, begini lembaga dia apa setup? Kahiyang habis mengakak. Lembaga. Lo begini istilah lembaga apa mana? Lembaga. Ngopi setup lembaga manglana. Nah, karena aku ketuh lembaga. Iya. Berarti haudnya itu. Yang dapat haud itu adalah orang yang punya ilmu. Orang aku datang mendapat ilmu, aku punya bang mengkune tiap malam Kamis mangaku, wahai Kamis peroh mangaku dan pewari roh mangaku. Tapi orang ketahui itu. Berarti kita adalah ahli ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu orang yang punya ilmu atau orang ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Orang yang mengajar atau orang belajar. Pilih salah satu, hanya dua. Yang dua pilih salah satu. Malah ada belajar berarti kebiasaan belajar pada mengajak. Isuruh ya belajar pada ya tamahoh, isuruh mengajak diajakkan. Ahli ilmu itu hanya dua, salah satu dari yang dua. Pertama belajar, yang kedua hari ini kita bisa apa? Ya belajar. Kebiasaan muda PKI udah belajar, ngopi tua-tua orang belajar sewaktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagi mengukir di atas air, belajar setelah tua-tua bagai mengukir di atas awan, bagi mengukir babo langit. Ino pada tama. Habis malam Kamis mau kecawai kabut kena gelapahi oleh sablaus. Mau kecawai malam Kamis, no kak medala ele ko sedina sepo make nenek ku bak nenek na tong den lo ikatan ni. Ora sad berangkat malam Kamis. Anggo malam Kamis depan hambin. Sampai kak balik, idah nak kak balik, saya malah laskin aku nengok kopi aku balik katanya. Malam Kamis depan tole man. Maka kau cocok itu hari Rabu hari Rabu kelahiranmu berarti malam Kamisnya yang dua tadi. Pertama akhlak dijaga, yang kedua menuntut ilmu, ahli ilmu. Nah, yang dapat telaga haud itu adalah ahli ilmu. Aku tambah berilmu orang masalah. Yang penting kita masuk dalam golongan ahli ilmu. Aku kau tua-tua buya, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke ngope mate belajar nende aku ngotutua aku ada ning maafkan Allah Taala ini nano sekali. Tak iya pernah panitia. Tidak ada nong ya panitia sadeno kepe. Ngong maafkan Allah Taala ini. Mengkareno tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke ngope mate belajar nen. Nah, kadang-kadang kita buat seperti itu. Aku kalau ketutuan mudakin pe orang mang ya belajar. Nah, dok kena kuang tua ngon tua, dok kena tua su timbang kaglahanan. Bahatan kembirang sahut na, anggo bahatan nutan kebun sahut na. Akhirnya bana bolot. Sangat berangkat bot.
Nah, di sini. Maka kembali kajian kita. Kajian kita hari ini, malam ini adalah Maulid dengan Maulud. Nah, kajian kita adalah Maulud itu dia berwasiat kepada kita, aku ada haud, Muhammad berdiri di atas mimbar. Ia mengatakan, aku melihat haud, aku melihat di situ ada telaga Kausar. Yang minum di situ adalah ikhwani, tidak ashabi. Ikhwani, sahabatku. Ditanya, sahabatmu yang mana ya Rasulullah? Pertama, sahabat yang menjaga akhlak, yang kedua sahabat ahli ilmu. Nah, ingat enda meleweh kajian kita wanenda dengan kajian Maulid, kita rasakan kepada diri kita bahwa Muhammad saja memperingati Maulidnya, mengingat Maulidnya, dibuktikan dengan diberikan pada hari Isnin itu adalah sunat berpuasa. Kenapa? Karena di situ adalah hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita seyogianya setiap hari kelahiran kita ingat bahwa itu adalah hari yang paling baik bagi kita, hari kita dilahirkan. Maka pada hari itu adalah dekatkan diri kepada Allah, diperbanyak berzikir, bertakwa dan beribadah kepada Allah dengan menjaga adab dan menuntut ilmu. Ingat lebih kaji kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup adalah mataul ghurur. Aku pernah sampaikan, hidup adalah mataul ghurur. Hidup adalah perhiasan yang palsu. Hidup adalah kepalsuan. Mari kukuso, apa yang abadi tidak ada. Apa yang kita punya tidak ada. Kita punya hanya 4. Pertama, bodoh. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, hina. Cuma itu kita punya. Yang kita bawa lahir adalah bodoh, miskin, hina, dan lemah. Kita meninggal, yang kita bawa kade Ustaz. Pertama bodoh, yang kedua miskin, yang ketiga hina, yang keempat lemah. Oh, aku pinter, malam mati aku tidak, maka ditalkinkan. Nah, kenapa ditalkinkan? Diajari, tandanya diajari itu tanda apa? Kalau pintar apa kak bodoh? Kak bodoh. Maka Rasulullah mewasiatkan bagi kita adalah mentalkinkan orang yang meninggal. Artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu adalah bodoh. Itu yang kita punya, maka jaga. Kesempatan hidup hanya sekali. Apalagi bagi kata kundai malang ko keca 50 mi babo. Nah, kesehatan sudah mulai berkurang. Ini adalah kesempatan malang ko keca 60 mulai. Nah, kadang KKP lebih kuang-kuang pada takalna. Nah, betongkot tak tuan lebih takal denti. Malah keke. Nahan tak tuan ingat nan kuang lebih keke. Bau takal. Nah, ulang sempat seperti itu. Nah, terus pada saat ini masih ada peluang, kesempatan berbidahlah, belajarlah. Sering kukatakan belajarlah semasa matamu masih bisa melihat. Belajarlah sepanjang telingamu masih bisa mendengar. Belajarlah semasa otakmu masih bisa terima. Ulang nonahan gom buta bahu. Nah, mani tedengkoh bahu belajar. Ini adalah peluang, ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Nah, sedang begini lain kita belajar sada ayat. Orang hafal sada ayat, sada wakhi. Hafal lengwan, sada wakhi, sada ayat. Seminggu pada tentu. Dapat awal hilang. Akhir, dapat akhir, dapat awal tengah no. Ya, pengakap kong gedang on ayat. Ku baca kong netuk no. Kepengen metadingan tengah. Nah, itu pada hari ini. Ini adalah peluang. Jangan sia-siakan peluang itu. Jangan sia-siakan peluang itu. Peluang itu datangnya hanya sekali. Hanya sekali. Dunia hanya sementara. Akhirat sepanjang masa. Dunia adalah tipu-tipu. Wahai kudakan tipu-tipu. Kata tipu-tipuan. Bah dunia. Tanah kodasawan. Kari tanah kodasa. Sertifikat IKA deh. Kertas apa mana? Kertas. Bambu kertas. Terus motoh kodasa. Ya, tari tanah nak rasa. Kertas apa mana? Terus keping, kare keping. Pilih logam bamu apa kertas wan? Ah itu.
Kau hamil pakan kau kertas pada logam kan? Logam dari dia sama kilo masih bisa, kertas isi tahu menokoh. Tapi kita tarik, kenapa? Adalah mataul khurur. Perlu kata. Kertas, kepeng. Kepeng itu perlu, harta itu perlu, semua perlu. Tapi ingat ada batasnya. Itu adalah kepalsuan. Nah, maka karena wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka janganlah uang itu segala-galanya. Jangan kita dibudakkan oleh uang. Jangan uang adalah jadi dewa bagi diri kita. Nah, karena kau kusung dewan kan tanoh kade tanah kau dasa. Sertifikat muka deh. Kau tas. BPKB kau tas. Kepeng tas. Surat emas kau tas. Mataul ghurur. Nah, malah bahasa kasar nak bamu kertas ni. Nah, andai kau kusawan pilih logam apa kepeng kertas ni, kau kaya pilih kau. Malah kepeng mungkin cepat logam bang piga uan, piga kol diesel logam bahkan. Nah, maka kita pilih kertas. Kenapa? Karena hidup ini adalah mataul ghurur, palsu, tidak ada yang asli. Nah, maka yang asli bagi kita adalah yang kita persiapkan hari ini dan akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat endah melalui kaji kita rasa-rasakan bagi diri kita pribadi bahwa dengan memperingati Muhammad hari ini adalah kita memperingati hari kelahiran kita. Dengan kita mengingat kelahiran Muhammad adalah kita ingat kelahiran kita. Muhammad saja mengingat kelahirannya dengan berpuasa hari Isnin, apalagi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa diakui Muhammad sebagai umatnya. Kita bersolawat kepada Muhammad seperti biasa supaya kita mendapat syafaat beliau dan mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa kita dan mudah-mudahan diangkat Allah Ta'ala derajat kita dan digolongkan kita pada golongan orang-orang yang hidup seperti ulama, mati seperti syuhada, kemudian di akhirat seperti para anbiya dan mursalin. Kita berdiri sejenak untuk membacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika.
anta syamsu anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad Imam al-Qiblataini Ya Nabi salamun alaika Ya Rasul salamun alaika Ya Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salamun alaika Salawatullahi alaika Ya Nabi Salamun alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salamun alaika Salawatullahi alaika Allahumma salli wa sallim wa barik Syukur Bapak Ibu yang berbahagia, ingat endah lebih kajian kita pada kesempatan hari ini untuk doa dan kita minta pada orang tua kita Uteh dari Rimo. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dikala bahasa yang kurang baik. Sesungguhnya niat aku mengucapkan bahasa yang lebih baik dan terbaik, tapi kadang bisa terucap yang kurang baik. Dari itu aku mohon diberikan kemaafan. Demikian hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tandai siap lebih acara baru magi kue ti. Tapi pengidahku belakang lo no kalau magi kue ko ne. Ke pahade. Lo ke kira dah. Oh ngelaos. Oh enggak. Gimana doa kita sekejap ti karena sebelum siap doa berarti acara kita mah yang selesai mulut. Tapi dok buyan dah ini nak harus doa baru namakan kue kan? Nah, gitu coba kita mendoa lebih ti. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila arwahil ulama'i wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Thumma ila arwahi rabbina wa shaykhuna Syekh Abu Ya bihaqqi usulihim wa furu'ihim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi jami'il kuburil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قائما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك غنى عن الناس. اللهم اختم أجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا وأعمالنا بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زينا بعلم وحلم فانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ولا تجعلنا يا رحمن من عبادك جاهلين. وقنا من شر الكافرين والباغين كما حبست روح في جسدنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan doa yang kita panjatkan tadi mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami beritahu kepada pihak kami supaya tetap duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya adalah pembagian kue kepada panitia. Dipersilakan. Đã luôn rồi các hẹn qua một bên nhưng mà đã Kan ni kan pada linda. lại cái cuồng đến mà lại rồi vừa kami mungkin adik Tu silangkan kau. ini datang ada dasar apa Siap na rin ako. itu datang
Adina. Enak tuh redamnya Adina. Enak dimakain lain. Orang mungkin tidak naik. Protokol. Orang go selalu. Kita lebih bisa kita buka. Kita boleh berulang. Ini dan atau orang siapa? Apa kali ini? Satu dua. Kuning gue dapat kata, gue dapat, bisa kayak buka. Misi buyar. Misi laku. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, sehubungan dengan adanya berupa makanan yang dihidangkan oleh panitia, bermohon supaya kita makan bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kita akan apa ini? Aku berak setengah ya. Junior. Pingsan nih.